Bismillah, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dalam program serial Jelajah Sistem Operasi, di mana kita akan menelusuri seluk-beluk sistem operasi dan melihat caranya bekerja. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang teks editor pada FreeBSD. Banyak konfigurasi di dalam sistem FreeBSD yang dilakukan dengan mengedit file. Maka dari itu, ada baiknya kalau kita mengetahui seluk-beluk tentang teks editor di FreeBSD. Sebenarnya terdapat banyak sekali teks editor di lingkungan FreeBSD. Beberapa ada yang sudah disertakan pada basis sistem dan sisanya bisa kita install dengan mudah lewat port collection. Kita tidak akan membahas semua teks editor itu tentunya. Kali ini kita hanya akan membahas salah satu teks editor yang sudah disertakan pada basis sistem FreeBSD, yaitu EE. EE atau inisial dari isi editor ini adalah sebuah teks editor yang didesain untuk mudah digunakan dibanding dengan teks editor Unix lainnya. EE berbeda dengan teks editor Unix pada umumnya seperti VI dan Emacs karena EE tidak memiliki mode, atau bisa disebut modeless. Artinya EE selalu dalam kondisi siap menerima inputan user. Apabila kita sebelumnya pernah menggunakan GNU Nano atau Pico, maka EE ini tidak jauh berbeda. Di mana setelah menjalankan EE, kita bisa langsung memasukkan, merubah, atau menghapus isi teks tanpa harus berubah mode seperti pada editor VI atau Emacs. Baik, mari kita coba praktik menggunakan EE ini. Tidak lupa kami informasikan bahwa kami menggunakan sistem operasi FreeBSD 13 dalam praktik kali ini. Untuk para pemirsa yang tertarik dengan instalasi FreeBSD, kami sudah menyematkan tautan video instalasinya di deskripsi video. Setelah kita masuk ke server FreeBSD yang sudah kita siapkan, kita bisa langsung memanggil perintah EE. EE akan terbuka dan menampilkan sebuah halaman atau bisa juga disebut buffer. Selanjutnya, kita bisa mulai untuk mengetikkan sebuah tulisan sebanyak beberapa paragraf. Kami akan menggunakan contoh teks dari layanan libsung.com kali ini. Kita bisa copy teks tersebut dan mengetikkan Ctrl+Shift+V untuk menempelkan teksnya. Setelah itu, kita bisa menyimpannya dengan dua cara, yaitu dengan command write dan dengan menu save and close. Cara command write akan menulis konten buffer atau teks yang sedang kita edit ke sebuah file tanpa menutup EE. Jadi kita bisa tetap terus melanjutkan mengedit file. Sedangkan cara menu save and close ini sangat berguna ketika kita butuh mengedit file konfigurasi secara cepat. Mari kita coba kedua metode ini. Pertama, kita gunakan metode command. Tekan Ctrl+C untuk mengeluarkan form inputan command. Kemudian ketikkan write spasi nama file. Contohnya, write spasi lorem1.txt kemudian enter. Dapat kita saksikan pada bagian bawah EE muncul informasi bahwa EE sudah menyimpan isi dari buffer ke file bernama lorem1.txt sebanyak 16 baris dan 3000-an karakter. Selain dengan mengetikkan komen, kita juga bisa mengakses fitur save ini lewat menu. Tekan escape, akan muncul main menu. Pilih submenu file operation dengan arrow key atau dengan mengetikkan C. Kemudian pilih submenu save atau dengan menekan C. Selanjutnya, kita akan diminta untuk memasukkan nama file. Mari kita beri nama file kita ini lorem.txt. Kalau kita tadi perhatikan di atas menu save, terdapat menu write a file. Menu ini digunakan seperti layaknya save as pada banyak editor teks lain. Metode kedua adalah dengan save and close. Cara ini sangat mudah, tinggal tekan escape, akan muncul menu, pilih leave editor, kemudian save change. Maka EE akan menyimpan hasil perubahan dan menutup dirinya. Selanjutnya, kita akan mencoba operasi pada teks, yaitu menghapus satu baris teks. Kita bisa melakukan ini dengan memposisikan kursor pada baris yang ingin kita hapus, kemudian menekan kombinasi Ctrl dan K. Dan yang paling menarik adalah EE ini tidak memiliki sistem undo atau redo, sehingga kita harus sangat berhati-hati. Selanjutnya, kita bisa mencari kata yang kita inginkan dengan mengetikkan kombinasi Ctrl dan Y. Misalnya, kita akan mencari kata Ahmed. Perlu diperhatikan bahwa fitur pencarian ini hanya akan mencari mulai dari kursor ke bawah. Apabila kita pindahkan kursor ke baris bawahnya, maka pencarian tidak akan membuahkan hasil. Kita dapat pula mengulangi pencarian dengan kata kunci yang sama dengan kombinasi Ctrl dan X. Selanjutnya, kita bisa berpindah ke bagian paling atas teks dengan perintah Ctrl dan T, atau paling bawah dengan perintah Ctrl dan U. Walaupun sayangnya EE ini tidak menampilkan informasi lain di sisi kiri editor, kita tetap bisa loncat ke baris tertentu di dalam teks dengan mengetikkan Ctrl dan C, kemudian masukkan baris berapa yang ingin kita tuju. Selain itu, kita juga bisa mengetahui di baris berapa kita berada sekarang dengan mengetikkan Ctrl dan C, kemudian ketikan line. EE bisa berinteraksi dengan sel, memanggil perintah dan memasukkan kembalian dari perintah tersebut ke dalam editor, atau mengirimkan potongan teks keluar menuju perintah sel. Misal, kita ingin mendapatkan informasi kernel yang sedang digunakan dan memasukkannya ke dalam teks.
kita bisa menekan Ctrl dan C, kemudian mengetikkan kurang dari tanda seru uname spasi min R. Tepat setelah posisi kursor berada, akan muncul keluaran dari perintah uname tersebut. EE akan mendeteksi arah aliran data berdasarkan karakter pipe, yaitu tanda lebih dari atau kurang dari. Tanda lebih dari berarti data keluar menuju sel, sedangkan tanda kurang dari berarti data dari sel menuju ke teks editor. Misal, kita ingin mengurutkan teks yang kita punya dan kembali memasukkan keluaran dari perintah. Kita bisa menggunakan notasi lebih dari kemudian kurang dari seperti contoh berikut. Tekan Ctrl dan C, kemudian ketikkan lebih dari kurang dari tanda seru sort. Maka EE akan mengirimkan semua isi teks ke perintah sort dan mengembalikan hasilnya ke buffer. Itulah sedikit mengenai EE. Apabila pemeriksa ingin mengetahui lebih banyak tentang EE, bisa dengan melihat dokumentasi lewat perintah man EE atau via online link di sini. Sejatinya, terdapat satu lagi teks editor yang jauh lebih luar biasa dibanding EE ini, yaitu VI. Namun, kita simpan untuk lain waktu. Untuk itu, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, mari kita berjumpa lagi. Saya mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam.